Video ini menjadi panduan penting bagi mereka yang ingin menjaga kendali emosi dan otoritas dalam situasi menantang. Di sini, Anda akan menemukan mengapa penting untuk tidak membiarkan opini orang lain mendominasi reaksi dan keputusan Anda, memastikan suara Anda tetap terdengar tanpa tertutupi oleh keyakinan kaku orang lain. Menurut filsuf Stoik, daripada terlibat dalam konflik atau mencoba mengubah opini seseorang dengan segala cara, lebih efektif dan sehat untuk fokus menjaga integritas dan ketenangan diri sendiri. Dengan demikian, Anda sebaiknya memperkuat posisi Anda dalam dialog, melindungi kesejahteraan mental, dan mendorong interaksi yang lebih seimbang. Dengan tidak memberi kekuasaan yang tidak perlu kepada orang lain, Anda dapat memperkuat posisi Anda sendiri dan menjaga hubungan yang lebih produktif. Jika Anda siap mengubah cara Anda berinteraksi dengan orang-orang yang sok tahu, dalam hidup Anda konten ini menyediakan alat yang diperlukan. Tetap kuat dan tonton hingga akhir, karena semua poin penting. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan beri like. Itu sangat membantu kami dan tidak memakan biaya apapun. Mari kita mulai. 1. Fokus pada fakta. Memusatkan perhatian pada fakta saat berhadapan dengan orang yang selalu merasa benar adalah pendekatan yang praktis dan efektif. Sejalan dengan prinsip Stoicism, Stoik menghargai objektivitas dan akal sebagai dasar untuk memahami dan merespons dunia, menyarankan agar kita mengandalkan bukti dan realitas nyata daripada terpengaruh oleh emosi dan opini subjektif. Dengan menerapkan prinsip ini dalam interaksi sehari-hari, terutama dengan mereka yang keras kepala atau dogmatis, Anda membekali diri dengan alat yang kuat, menyajikan fakta yang dapat diverifikasi, dan data konkret dalam diskusi dapat membantu menambatkan percakapan pada realitas dan mengurangi kemungkinan berbelok ke emosi murni atau kekerasan tanpa dasar. Selain itu, dengan fokus pada fakta, Anda menunjukkan pendekatan yang rasional dan berpengetahuan, karakteristik yang dihargai dan dipromosikan oleh Stoicism. Metodologi ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas dan kekuatan argumen Anda, tetapi juga menetapkan batas alami bagi mereka yang mencoba mendominasi diskusi dengan opini pribadi mereka, memastikan dialog tetap produktif dan berbasis kenyataan. Dengan demikian, dengan mengadopsi pendekatan ini, Anda mempraktikkan kebajikan Stoik dalam disiplin rasional, melindungi diri dari pengaruh berlebihan orang lain, dan tetap setia pada pengejaran kebenaran objektif, kunci menuju ketenangan dan efektivitas pribadi. 2. Hindari konfrontasi langsung. Menghindari konfrontasi langsung dengan orang yang selalu merasa benar adalah taktik cerdas untuk menjaga harmoni dan efektivitas dalam interaksi. Pendekatan ini menyarankan bentuk komunikasi yang lebih lembut dan tidak agresif, di mana alih-alih langsung menantang opini orang lain, Anda memperkenalkan alternatif secara halus dan konstruktif. Teknik ini melibatkan penyajian perspektif atau solusi berbeda dengan cara yang dapat dipertimbangkan oleh orang lain tanpa merasa diserang atau ditantang. Ini tidak hanya menjaga percakapan tetap terbuka dan kolaboratif, tetapi juga memungkinkan orang lain untuk merefleksikan opini mereka tanpa tekanan harus segera mempertahankan sudut pandang mereka. Dengan menawarkan alternatif secara halus, Anda menciptakan ruang bagi semua yang terlibat dalam diskusi untuk menilai kembali posisi mereka tanpa harus mengekspos diri. Ini sangat berharga dalam lingkungan profesional atau situasi sosial yang sensitif di mana menjaga hubungan positif sangat penting. Strategi ini tidak hanya membantu menghindari konfrontasi yang tidak perlu, yang seringkali hanya mengukuhkan resistensi seseorang untuk mengubah opini mereka, tetapi juga mempromosikan lingkungan saling menghormati dan memahami. Dengan mengadopsi pendekatan ini, Anda menunjukkan kematangan, keterampilan negosiasi, dan pertimbangan terhadap perasaan dan opini orang lain.
memfasilitasi dialog yang lebih produktif dan kurang konfrontatif. 3. Gunakan humor. Menggunakan humor adalah strategi efektif saat berhadapan dengan orang yang cenderung selalu merasa benar. Menyisipkan sedikit humor ke dalam percakapan dapat membantu meredakan ketegangan, menciptakan lingkungan yang lebih santai, dan membuat interaksi lebih menyenangkan bagi semua pihak. Humor memiliki kekuatan untuk meruntuhkan penghalang dan mengurangi resistensi, memungkinkan orang melihat situasi dari perspektif berbeda. Saat memilih pendekatan humoris, penting memastikan bahwa humor tersebut sesuai dan tidak menyinggung. Tujuannya adalah meredakan ketegangan, bukan menambah konflik. Misalnya, membuat lelucon ringan tentang situasi dapat membantu mengurangi keseriusan debat. Menunjukkan bahwa, meskipun ada perbedaan pendapat, masih mungkin mempertahankan suasana ramah. Humor yang ditempatkan dengan baik dan cerdas juga dapat sementara melucuti sikap defensif seseorang yang bersikeras benar, membuka ruang bagi ide-ide baru untuk dipertimbangkan. Selain itu, tertawa bersama dapat memperkuat hubungan interpersonal, memfasilitasi koneksi yang melampaui perbedaan opini. Dengan demikian, mengintegrasikan humor ke dalam diskusi dengan orang yang sulit menerima perspektif lain, tidak hanya membuat komunikasi lebih ringan, tetapi juga berpotensi lebih produktif. Dengan semua pihak merasa lebih nyaman, peluang mencapai pemahaman bersama, atau setidaknya mempertahankan dialog terbuka dan berkelanjutan meningkat secara signifikan. 4. Tetap tenang. Tetap tenang sangat penting saat berhadapan dengan orang yang sering merasa selalu benar. Reaksi emosional dapat memperparah konflik dan membuat penyelesaian perbedaan pendapat menjadi lebih sulit. Ketenangan memungkinkan Anda mendekati situasi secara rasional dan objektif, mencegah diskusi berkembang menjadi konfrontasi yang tidak perlu. Saat Anda tetap tenang dan terkendali, Anda juga menetapkan nada interaksi yang dapat mendorong orang lain untuk tenang dan mungkin lebih terbuka untuk berdialog. Selain itu, dengan tidak bereaksi secara emosional, Anda melindungi diri dari provokasi potensial dan menjaga fokus pada masalah yang ada daripada terjebak dalam debat yang panas dan tidak produktif. Praktik seperti pernapasan dalam, jeda sadar selama percakapan, dan menggunakan bahasa tubuh yang rileks dapat membantu mempertahankan ketenangan. Teknik-teknik ini tidak hanya membantu mengontrol emosi Anda sendiri, tetapi juga menjadi contoh perilaku yang dapat mempengaruhi dinamika percakapan secara positif. 5. Tetapkan batasan. Menetapkan batasan yang jelas sangat penting saat berhadapan dengan orang yang sering merasa selalu benar, sebuah praktik yang sejalan dengan prinsip-prinsip Stoicism. Stoik menghargai pengendalian diri dan otonomi, mendorong setiap individu untuk memahami dan menghormati batasan emosional dan rasional mereka sendiri. Dengan mendefinisikan batasan yang jelas dalam percakapan, Anda mengkomunikasikan seberapa jauh Anda bersedia pergi dan apa yang tidak Anda toleransi. Ini bisa melibatkan pernyataan eksplisit bahwa topik tertentu tidak bisa dinegosiasikan atau bahwa percakapan harus tetap hormat dan konstruktif untuk bisa dilanjutkan. Misalnya, Anda bisa menegaskan bahwa Anda tidak akan berpartisipasi dalam diskusi jika menjadi tidak hormat atau terlalu emosional. Praktik stoik yang fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan berlaku di sini. Anda tidak bisa mengendalikan opini atau perilaku orang lain, tetapi Anda bisa memutuskan bagaimana meresponnya. Dengan menetapkan dan mempertahankan batasan yang tegas, Anda melindungi kedamaian batin dan martabat Anda, terlepas dari sikap atau argumen yang disajikan oleh orang lain. Selain itu, dengan mempertahankan batasan ini, Anda tidak hanya menjaga stabilitas emosional Anda sendiri, tetapi juga mengajarkan orang lain bagaimana Anda ingin diperlakukan, yang dapat membantu membentuk perilaku mereka dalam interaksi mendatang.
Menetapkan batasan dengan demikian adalah cara memperkuat posisi Anda tanpa menyerah pada kekuasaan yang mungkin coba dilakukan orang lain atas Anda. Mencerminkan kebijaksanaan stoik dalam mengenal dan mempertahankan nilai diri sendiri. 6. Gunakan pertanyaan. Menggunakan pertanyaan adalah teknik efektif untuk berhadapan dengan orang yang cenderung selalu merasa benar. Metode ini mendorong refleksi dan dapat membuat orang tersebut mempertimbangkan sudut pandang alternatif tanpa merasa diserang atau defensif. Dengan mengajukan pertanyaan yang hati-hati dan tepat, Anda dapat secara halus menantang asumsi dan argumen orang lain tanpa konfrontasi langsung. Misalnya, jika seseorang dengan tegas menyatakan sesuatu yang Anda tidak setujui, alih-alih langsung membantah, Anda bisa bertanya, bagaimana Anda sampai pada kesimpulan itu? Atau, bisakah Anda tunjukkan dari mana Anda mendapatkan informasi itu? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya menunjukkan minat pada perspektif orang lain, tetapi juga mendorong mereka untuk menjelaskan pemikiran mereka lebih mendalam yang mungkin mengungkap kekurangan atau penyederhanaan dalam penalaran mereka. Selain itu, menanyakan pengalaman yang membuat orang tersebut membentuk opini seperti itu, seperti, apakah Anda memiliki pengalaman yang membuat Anda berpikir demikian? Dapat membuka ruang untuk pertukaran pengalaman yang lebih empatik dan kurang konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan ini membantu menciptakan lingkungan dialog dan saling pengertian, di mana semua yang terlibat didorong untuk berbagi dan merefleksikan daripada sekadar membela pandangan mereka secara membabi buta. Dengan demikian, penggunaan pertanyaan yang strategis tidak hanya memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif, tetapi juga mempromosikan lingkungan yang menghargai keragaman pemikiran dan opini. Ini bisa sangat berguna dalam situasi di mana emosi dan harga diri bisa dengan mudah meningkat menjadi argumen yang lebih panas, membantu menjaga percakapan tetap konstruktif dan fokus pada penyelesaian konflik atau pemahaman bersama. 7. Tidak setuju dengan sopan. Tidak setuju dengan sopan adalah keterampilan penting saat berhadapan dengan orang yang sering merasa selalu benar. Pendekatan yang menghormati ini memungkinkan Anda menyampaikan pendapat Anda dengan jelas dan tegas tanpa menginvalidasi atau meminimalkan perspektif orang lain. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya menjaga integritas diskusi, tetapi juga mendorong lingkungan saling menghormati dan memahami. Untuk tidak setuju dengan sopan, penting memilih kata-kata dengan hati-hati dan fokus menyampaikan sudut pandang Anda tanpa mengkonfrontasi atau mengantagonisasi. Ini menunjukkan bahwa Anda mendengarkan dan mempertimbangkan apa yang dikatakan, meskipun Anda tidak sepenuhnya setuju. Aspek lain adalah menghindari bahasa yang menyiratkan penilaian atau kritik langsung. Alih-alih mengatakan, itu salah, Anda bisa mengatakan, itu membuat saya berpikir bahwa mungkin ada kemungkinan lain. Bahasa seperti ini tidak hanya mengurangi defensif tetapi juga membuka pintu untuk diskusi yang lebih terbuka dan kurang bersifat konfrontatif. Selain itu, menggunakan bukti atau contoh untuk mendukung posisi Anda dapat membantu memperkuat argumen Anda dengan hormat. Ini menunjukkan bahwa opini Anda dipikirkan dengan baik dan didasarkan pada alasan yang valid, bukan sekadar reaksi berlawanan. Tidak setuju dengan sopan bukan hanya tentang mempertahankan kesopanan, tetapi juga tentang menjaga dialog produktif dan pertukaran ide. Taktik ini tidak hanya membantu menjaga kedamaian dalam interaksi yang berpotensi tegang, tetapi juga memodelkan bentuk komunikasi yang menghargai keragaman pemikiran dan opini. Dengan mempraktikkan keterampilan ini, Anda berkontribusi pada lingkungan di mana semua orang merasa didengar dan dihargai, mempromosikan hubungan yang lebih sehat dan kolaboratif. 8. Beralih ke topik netral. Mengalihkan fokus percakapan ke topik yang kurang kontroversial dapat menjadi strategi efektif saat berhadapan dengan orang yang sering merasa selalu benar. Metode ini dikenal sebagai beralih ke tanah netral.
membantu mengurangi ketegangan dan menghindari konflik yang tidak perlu, memberikan jeda dari diskusi yang lebih panas atau poin-poin perbedaan. Saat Anda menyadari bahwa percakapan menjadi terlalu tegang, memperkenalkan topik netral dapat menenangkan suasana dan memulihkan lingkungan yang lebih ramah dan kooperatif. Misalnya, jika diskusi tentang kebijakan tempat kerja menjadi memanas, Anda bisa dengan lembut mengalihkan subjek ke rencana perusahaan di masa depan atau acara yang akan datang, sesuatu yang tidak menimbulkan perpecahan mendalam. Teknik ini sangat berguna ketika Anda menyadari bahwa resolusi tidak akan segera tercapai, atau bahwa opini kuat dapat menyebabkan kebuntuan. Mendiskusikan topik yang lebih ringan dan kurang personal dapat menjadi cara untuk menjaga percakapan tetap mengalir secara positif, tanpa harus menyerahkan prinsip atau ide Anda sendiri. 9. Perkuat saling menghormati. Memperkuat rasa saling menghormati sangat penting dalam setiap interaksi, terutama saat berhadapan dengan orang yang sering merasa selalu benar. Dengan mengingatkan semua yang terlibat tentang pentingnya menghormati perbedaan, Anda menetapkan dasar untuk dialog yang sehat dan konstruktif, meminimalkan potensi konflik dan kesalahpahaman. Prinsip ini dapat diterapkan selama percakapan dengan menekankan bahwa meskipun mungkin ada perbedaan pendapat, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan opininya dengan aman dan didengar dengan pertimbangan. Ini tidak hanya mempromosikan lingkungan yang lebih ramah dan inklusif, tetapi juga mendorong perilaku seperti tidak memotong pembicaraan, meremehkan, atau menunjukkan penghinaan terhadap ide-ide yang berlawanan. Misalnya, dalam rapat kerja atau diskusi keluarga, ketika suasana mulai memanas, berguna untuk berhenti sejenak dan mengingatkan semua yang hadir bahwa meskipun ada perbedaan opini, semua harus berusaha menjaga dialog yang hormat. Anda bisa mengatakan sesuatu seperti, "Mari kita ingat untuk mendengarkan satu sama lain dengan hormat. Penting agar semua perspektif dihargai di sini." Selain itu, dengan memodelkan perilaku ini, Anda menunjukkan kepemimpinan dan menetapkan standar bagi orang lain untuk diikuti. Menunjukkan rasa hormat terhadap opini orang lain. Bahkan ketika Anda tidak setuju, mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama, menciptakan siklus positif komunikasi yang efektif dan penuh hormat. 10. Bersabar. Kesabaran adalah kebajikan yang dihargai dalam banyak filosofi termasuk Stoicism, yang mengajarkan pentingnya mengendalikan reaksi kita dan menerima bahwa kita tidak bisa mengubah orang lain, hanya diri kita sendiri. Dalam konteks berhadapan dengan orang yang sering merasa selalu benar, kesabaran memainkan peran krusial. Menyadari bahwa beberapa orang mungkin memerlukan lebih banyak waktu untuk menyerap dan mempertimbangkan sudut pandang alternatif adalah latihan dalam kesabaran dan pemahaman. Stoicism menyarankan agar kita melihat situasi-situasi ini sebagai kesempatan untuk mempraktikkan toleransi dan pengendalian diri daripada sumber frustrasi. Misalnya, saat menyajikan perspektif berbeda kepada seseorang yang keras kepala atau kaku dalam opininya, berguna untuk mengingat bahwa perubahan pikiran jarang terjadi secara instan. Alih-alih menekan untuk penerimaan segera atau menunjukkan iritasi, pertahankan pendekatan yang tenang dan konsisten. Tawarkan informasi dengan hormat dan terbuka untuk melanjutkan diskusi nanti. Memberi orang lain waktu untuk memproses apa yang dikatakan. Bersabar juga berarti mengenali dan menerima batasan Anda sendiri dalam mempengaruhi pemikiran orang lain. Stoik percaya bahwa kita harus memfokuskan energi kita pada area kehidupan kita yang dapat kita kendalikan. Ini termasuk bagaimana kita memilih untuk bereaksi terhadap ketegaran orang lain. Dengan demikian, daripada menjadi frustrasi atau terkuras secara emosional mencoba mengubah seseorang, fokuslah menjaga ketenangan dan integritas diri sendiri. Dengan mempraktikkan kesabaran, Anda tidak hanya mempertahankan kedamaian batin Anda seperti yang diusulkan oleh Stoicism, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk dialog yang konstruktif dan berpotensi transformatif.
menghormati waktu setiap orang untuk merenung dan mungkin menerima ide-ide baru. Semoga Anda menikmati video ini. Karena Anda telah menonton hingga akhir, bagikan ide Anda dengan kami di kolom komentar. Jika Anda baru di channel ini, silakan subscribe. Sampai jumpa lagi.